Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang fungsi elementer pada fungsi kompleks. Bagian pertama yaitu tentang fungsi eksponen. Sebelumnya di kalkulus kita juga sudah belajar tentang fungsi eksponen ya. Contohnya yaitu fx sama dengan e pangkat x ya. Dengan e ini adalah bilangan Euler yang nilainya sekitar, karena sama seperti pi ya, yang merupakan bilangan irasional, ini nilainya sekitar 2,718 dan seterusnya. Nah, jadi ini fungsi eksponen ini bisa digambar ya pada bidang kartesius. Misalkan kita punya ini sumbu x ya, jelas ketika x-nya sama dengan 1, ketika x-nya sama dengan 0 ya, ketika x sama dengan 0 maka diperoleh e pangkat 0 yaitu 1 ya, bilangan dipangkati 0 hasilnya 1 ya, bilangan selain 0 ya. Kemudian kalau misalkan x-nya 1 kan diperoleh e pangkat 1 ya, berarti ya e itu sendiri 2,7 sekitar itu. Untuk misalkan x-nya negatif, misalkan min 1, kita akan peroleh nilai e pangkat min 1. E pangkat min 1 ya 1/2,7 gitu ya, sekitar itu nilainya. Jadi makin mengecil nilai x-nya negatif, dia makin mendekati 0 ya, cuman tidak akan pernah menyentuh 0. Jadi fungsi eksponensial ini selalu bernilai positif. Kalau kita mau gambar, ketika x-nya 0, dia akan memperoleh nilai 1, jadi dia akan melewati titik 0,1. Kemudian ketika x-nya misalkan 1, akan diperoleh nilainya yaitu e ya, kita kira-kira posisinya 2,7 mungkin di sini ya. Nah, itu juga ketika min 1, min 2. Jadi kalau kita akan gambar fungsi ini, dia akan seperti itu kira-kira ya. Semakin besar nilai x-nya makin menuju tahingga ya. Kemudian ketika x-nya makin mengecil juga makin menuju 0, tapi tidak pernah bernilai 0. Jadi kita tahu dari kalkulus bahwa fungsi eksponensial ini fungsi yang bernilai positif itu, nilai fungsinya selalu di atas sumbu x. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan fungsi eksponensial pada bilangan kompleks ya, dengan domainnya bilangan kompleks. Maka di sini mirip ya. Misalkan kita punya bilangan kompleks z, maka pemetaannya fz sama dengan e pangkat z gitu. Kalau misalkan z-nya kita ganti dengan x plus iy atau yi, ini akan menjadi e dipangkatkan x plus iy, dan bisa diubah. Ini kita udah menjabarkan sebelumnya di materi bentuk pangkat bilangan kompleks, akan menjadi e pangkat x dikali e pangkat iy. E pangkat iy sendiri itu adalah dari rumus Euler. Itu bisa kita tahu nilainya, itu bisa diubah e pangkat iy, berarti dengan argumen y ya, ini akan menjadi cos, dengan sudutnya berarti y ya, cos y ditambah i sin y. Nah, berarti kita sudah memperoleh ya bentuk fungsi eksponensial dari bilangan kompleks ini, yaitu fz sama dengan e pangkat z, atau kalau diuraikan dalam bentuk z-nya adalah x plus iy, akan menjadi e pangkat x dikali e pangkat iy dengan mengganti itu e pangkat iy adalah cos y plus i sin y. Nah, untuk y-nya sendiri ini satuannya adalah radian ya, karena juga sebelumnya kita pakai theta ya, sudut theta itu juga dalam radian.
Nah, berarti hasil pemetaannya ya, hasil pemetaannya itu W adalah berbentuk E pangkat Z, yaitu tadi E pangkat X dikali E pangkat IY. Nah, dari bentuk ini kalau misalkan kita tulis ya dalam bentuk lain, misalkan tadi E berpangkat Z itu tadi adalah E pangkat X dikali E pangkat IY. Kalau kita ini kan hasil pemetaannya yaitu W ya, E pangkat Z, kita tulis misalkan dalam bentuk rho kali E di pangkat I pi, yes. Jadi kalau kita tulis E pangkat Z tadi dalam bentuk pangkat, dalam bentuk ya bilangan kompleks pangkat, yaitu rho dikali E pangkat IP ya. Maka di sini berarti rho-nya yang dimaksud adalah tadi E pangkat X ya. Kemudian si argumennya yaitu pi itu sama dengan Y ya. Nah, dari bentuk yang sebelumnya. Maka jelas di sini kita tahu ya dalam bentuk bilangan kompleks ini, kalau sebelumnya kalau Z kita menulis contohnya adalah R E pangkat I theta gitu. R ini diperoleh dari modulus Z ya. Modulus Z yaitu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, begitu kira-kira. Nah, maka ini sama saja. Berarti untuk nilai R ini sama dengan modulus dari bilangan kompleks Z ya. Maka untuk kasus ini hasil pemetaan dari fungsi eksponensial di sini adalah yang menjadi R-nya kita ganti rho ya. R-nya adalah rho ini. Berarti kita bisa tahu bahwa bilang kompleksnya yaitu W adalah E pangkat Z. Jadi bisa dikatakan modulus dari W ya, atau modulus dari E pangkat Z itu sama dengan nilai rho ya, yaitu sama dengan E pangkat X. Jadi kalau kita hapus saja rho-nya, jadi diperoleh modulus dari E pangkat Z itu nilainya akan sama dengan E pangkat X. Kemudian untuk argumen dari E pangkat Z ya, argumen dari E pangkat Z itu sudutnya tadi adalah yang Y ini ya, karena adalah di sini argumen dengan A kecil, berarti himpunan, berarti Y ditambah kelipatan 2pi 2np. Nah, di sini n-nya sembarang bilangan bulat, jadi bisa 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat hasil fungsi tadi yaitu fz sama dengan E pangkat Z atau E pangkat X dikali E di pangkat IY. Kita tahu di awal sudah diperkenalkan, tadi diingatkan kembali bahwa E pangkat X itu tidak akan pernah 0 gitu ya. Karena E pangkat X tidak pernah 0, jadi karena E di pangkat X itu tidak akan pernah 0 ya, dari fungsi eksponensial yang kita pelajari di kalkulus, dia akan selalu berada di atas sumbu X, artinya nilainya selalu besar dari 0. Maka jelas si E pangkat Z ini karena E pangkat X nya tidak 0, kemudian karena modulusnya tadi tidak 0 ya, maka si E pangkat Z nya jelas si E pangkat Z ini juga tidak akan menjadi 0 hasilnya. Jadi kesimpulannya E pangkat Z tidak akan sama dengan 0 untuk sembarang bilangan kompleks Z. Bilangan kompleks Z. Sembarang bilangan kompleks Z.
Baik, kita akan lihat sedikit sifatnya ya. Kalau di kalkulus misalkan kita punya bilangan real x1 dan x2 ya. Jadi e pangkat x1 tambah x2, ini x1 x2 nya adalah bilangan real, maka kita akan punya nilai akan menjadi e pangkat x1 dikali e pangkat x2. Kemudian juga tadi sudah di awal juga didefinisikan hasil fungsi eksponensial, itu e berpangkat x plus y itu juga didefinisikan tadi e akan bernilai e pangkat x dikali e pangkat y. Jadi ini mirip ya seperti di real gitu, mirip seperti sifat penjumlahan pangkat ya. Kalau dia berpangkat bentuknya penjumlahan, dipisah jadi perkalian. Nah di sini kita akan buktikan berlaku juga bahwa kalau e berpangkat z1 tambah z2 itu akan menjadi e pangkat z1 dikali e pangkat z2. Nah untuk buktinya kita akan gunakan definisi yang e pangkat ini tadi ya, akan digunakan definisinya. Jadi kita misalkan z1 itu adalah x1 di plus y1, z2 adalah x2 plus y2, maka jelas e berpangkat z1 kita mau buktikan kebalikannya ibu tadi tapi sama saja, kita membuktikan sama dengan ini ya. Tadi oke, kita lanjut ke saja ini. Z1 tambah Z2 berarti kita tambahkan dulu. Kalau Z1 ditambah Z2 kita sudah belajar penjumlahan sebelumnya, maka ini akan menjadi X1 plus X2 untuk bagian realnya. Kemudian bagian imajinannya juga Y1 tambah Y2 begitu ya. Maka jelas ini kalau kita tambahkan dia akan menjadi bentuk ini ya. Kita paskan aja posisinya ya. Sama dengan e berpangkat ya. Ini pangkatnya yang di atas ya. Hasil penjumlahan dari Z1 tambah Z2. Kemudian tadi dari definisinya kita pisahkan menjadi e pangkat X1 plus X2 dikali e pangkat y dikali Y1 plus Y2. Maka akan diperoleh bentuknya menjadi e pangkat X1 e pangkat X2, kemudian ini juga menjadi e pangkat Y1 ya. Ini kalau kita kalikan dengan sifat distributif Y1 tambah Y2, jadi juga bisa dipisah menjadi e pangkat Y2. Lalu kita gabungkan X1 e pangkat X1 lalu e pangkat Y1, kemudian yang X2 kita gabungkan letaknya kita kurung dengan Y2, maka ini akan kembali menjadi bentuk e pangkat X1 plus Y1, ini menjadi X2 plus Y2, ini menjadi e pangkat Z1 e pangkat Z2. Kesimpulannya e pangkat Z1 plus Z2 itu bernilai sama dengan pangkatin masing-masing ya, sama dengan e pangkat Z1 dikali e pangkat Z2. Begitu juga kalau misalkan e pangkat Z1 dibagi e pangkat Z2, ini akan menjadi seperti e pangkat Z1 Z
E pangkat Z2 berarti kan adalah E di pangkat. Oke, kita sebelum ke sini kita coba kita tulis lagi ya, bahwa kita bisa menulis contohnya E pangkat Z1 itu akan sama seperti E pangkat Z1 kurang Z2 dikali E pangkat Z2. Kenapa? Karena kalau kita tambahkan yang atas ya, dari sifat tadi Z1 kurang Z2 kalau ditambah dengan Z2 berarti kan hasilnya tetap Z1 gitu. Maka kita gunakan pembagian di sini, maka E pangkat Z1 ya di kiri, yang ini jadikan pembaginya E pangkat Z2 itu akan sama dengan E pangkat Z1 min Z2. Jadi ini yang kita peroleh ya. Untuk tentunya kita mau ini dibacanya dari kanan ke kiri ya. Jadi ibu maunya harusnya tadi kita dari proses pembuktiannya E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 itu nilainya sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. Kemudian yang kedua tadi kalau misalkan dibagi itu sama seperti pangkatnya dikurangi gitu ya, kurangi Z2. Jadi kita sudah dapat dua persamaan ya. Kemudian juga untuk ini mungkin tambahan ya, turunan gitu. Tapi karena kita melewati bab 2 belum belajar tentang limit dan turunan, mungkin sifat turunannya kita lewat saja dulu. Sifat lain yang mau kita tulis yaitu tentang E pangkat Z juga. Oke, perhatikan bahwa kalau kita punya E pangkat Z ya, sembarang bilang kompleks Z, kita tambah dengan 2pi ya, bilang kompleks lain yaitu 2pi. Ini kan juga bilangan kompleks yang hanya isinya yang ada imajiner saja. Maka berdasarkan sifat sebelumnya bisa dipisah menjadi E pangkat Z1 E pangkat Z kali E pangkat 2pi. Nah, masih ingat ya, kalau E pangkat 2pi ini atau I2pi berarti kan itu seperti lingkaran itu yang mana menjadi satu. Untuk 2pi sendiri misalkan gini adalah ini adalah lingkaran ya, lingkaran bilangan kompleks yang mana berjari-jari satu. Ini bisa dengan mudah ditentukan untuk sudutnya, mulai yang kanan ini dari sudut 0 ya, 0 radian, pi per 2 pi 3 per 2 pi 2pi. Berarti 2pi itu sendiri bernilai sama seperti bilangan karena berada di sumbu real saja ya. Berarti ini akar titik yang ini ya, itu nilainya sama dengan bilangan kompleks E pangkat 2pi atau I2pi, yaitu bernilai 1 gitu ya. Sama seperti bilangan kompleks 1. Kalau di sini kan kita sudah bahas sebelumnya juga, ini akan nilainya I. Kalau misalnya di sini 1 di Y ini berarti adalah I. Min 1 di sini berarti min 1. Min 1 di sumbu Y-nya atau sumbu imajinernya adalah min I gitu. Maka E pangkat 2pi itu sama dengan 1. Berarti E pangkat Z dikali 1. Kesimpulannya E di pangkat Z ditambah 2pi itu akan sama dengan E pangkat Z. Nah, apa yang kita peroleh dari bentuk persamaan ini? Ya, ini ada I-nya ya. Dari bentuk ini kita tahu bahwa ternyata E pangkat Z itu adalah fungsi yang periodik. Ya, jadi kan kita tadi bikin fungsi Fz sama dengan E pangkat Z ya. Ternyata adalah fungsi periodik di mana
periodenya adalah 2 pi ya. Jadi periodenya berbentuk bilangan imajiner sejati ya. Jadi dia hanya ada bagian imajiner. Jadi kalau ditambah z-nya dengan 2 pi itu dia akan terus berulang gitu. Jadi ada sedikit perbedaan dengan fungsi di kalkulus. Kalau fx sama dengan pangkat x itu kan tadi diberikan gambar, dia hanya fungsi bernilai positif, tidak periodik ya, tidak berulang begitu dengan satu periode tertentu. Jadi dia hanya mempunyai satu nilai begitu ya. Jadi kalau di kalkulus atau di fungsi real fx sama dengan pangkat x itu bukan fungsi periodik. Fungsi periodik itu kita juga tahu contoh fungsi periodik kalau di real juga contohnya sin x ya, itu kan fungsi periodik gitu. Dengan periodenya juga 2 pi ya, karena dia akan sama lagi nilainya setelah 2 pi dan 2 pi gitu nilai s nya. Jadi kita punya fungsi periodik gitu, dia akan mengulang gambar yang sama. Baik, selanjutnya mungkin yang ada contoh di sini ya. Kita nanti kebalikan dari fungsi eksponen itu kan adalah fungsi logaritma ya. Fungsi logaritma. Kenapa? Karena kalau kita punya hasil perpangkatan, kita ingin mencari tahu nilai asalnya. Jadi di sini yang mau dikasih, misalkan kita punya fungsi fz yaitu z pangkat z, sudah diketahui hasilnya. Misalkan tentukan z ya, tentukan bilangan kompleks z, sehingga hasilnya itu nanti adalah misalkan 1 plus akar 3i. Nah, kita ingin tahu bilangan kompleks apa yang dipetakan kalau pangkat z-nya itu adalah 1 plus akar 3i. Maka ini kita tulis lagi. Kita misalkan, maka ini kita misalkan dulu z-nya misalkan adalah x plus iy. Maka dari bentuk sebelumnya pangkat z berarti akan menjadi pangkat x dikali pangkat iy. Nah, kita ubah bentuknya menjadi yang tadi rho i pi ya. Jadi kita sudah tahu hasilnya akan menjadi 1 plus akar 3i. Nah, ini yang kita ubah menjadi bentuk pangkat. Coba ini kira-kira kalau disajikan dalam bentuk rho pangkat i pi, hasilnya apa gitu. Jadi kita ambil dari bentuk yang kanan. Jelas rho-nya itu adalah modulusnya, berarti akar dari 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat ya. Akar 3 dikuadratkan itu berarti menjadi akar 4 alias 2 ya. 1 tambah 3 4 berarti 2. Sementara untuk argumennya sendiri kita bisa peroleh sama-sama positif x y sama x ya. Itu adalah dari tangen ya, tangannya yaitu tan pi adalah y per x, akar 3 dibagi 1, tangan akar 3 ya. Tangan berapa yang hasilnya akar 3? Kalau dalam derajat itu tan 60. Tapi kalau dalam radian pi per 3. Jadi kita tahu bahwa untuk rho-nya tadi 2, sementara untuk pi-nya sendiri atau argumen utamanya adalah pi per 3. Jadi bisa kita tulis tadi bentuk pangkat x dikali pangkat iy itu dalam bentuk pangkat itu ganti rho-nya dengan 2, berpangkat i
untuk nilainya pi per 3 ya, atau pi per 3i juga boleh ditulis, bebas. Nah, jadi dari persamaan ini kita dapat kesamaan bahwa e pangkat x nilainya adalah 2. Maka ini kita gunakan sifat logaritma sebelumnya sudah kita pelajari ya. Kalau e pangkat x ada 2, berarti x sama dengan apa? Jelas ini ln 2 ya. Ini mungkin perlu mengingat lagi hubungan antara pangkat dengan logaritma ya. Kalau bilangan dasarnya basisnya adalah e, berarti dia akan jadi logaritma natural. Kalau biasa contohnya 2 pangkat 3 8, maka di sini 2 log 8 adalah 3. Tapi kalau e pangkat 3 misalkan hasilnya adalah sesuatu gitu ya, misalkan m, maka kita akan punya persamaannya e log 8 ya, e log 8 e log 3 tadi e log m ya, hasilnya 3 gitu. Mungkin biar sama ke sini saja. Kalau e pangkat x sama dengan 2 ya, kita langsung ke sini saja. E pangkat x sama dengan 2, berarti dari bentuk atas e log 2 sama dengan x itu ya. Jadi x nya adalah e log 2. E log 2 itu kita tulis sebagai ln ya. E log itu menjadi ln. Ya, ini bagi yang lupa. Jadi betul, untuk kesamaan ini kita bilang tadi e pangkat x itu 2, berarti kesimpulannya x adalah ln 2. Kemudian untuk argumennya sendiri, yaitu kita mau cari nilai y, itu adalah y nya akan menjadi pi per 3 ya. Cuma ini kan baru argumen utama. Kita bisa tambah dengan kelipatannya itu 2pi. Jadi i 2pi atau 2pi. Bukan i ya. Kelipatan dari 2pi berarti 2np. Nah, dengan n-nya sembarang bilangan bulat. Berarti kita sudah dapat kesimpulan karena x-nya sudah diperoleh ln 2, y-nya juga sudah diperoleh. Berarti bisa kita simpulkan berapa nilai z-nya tadi? Z-nya adalah x di e pangkat x atau kita langsung saja x-nya sudah ada kan, x plus iy, berarti z yang dimaksud tadi adalah x, yaitu ln 2 ditambah i, y-nya diganti dengan pi per 3 ditambah 2np gitu. Atau kita keluarkan pi-nya juga bisa, atau kita tulis ln 2 ditambah, kita keluarkan saja pi-nya, berarti 1/3 ditambah 2n, pi-nya dikeluarkan bersama i, pi, dengan n-nya sembarang, perlu dikasih keterangan mungkin n-nya adalah plus 0, semua bilangan bulat ya, plus minus 1, plus minus 2 dan seterusnya. Jadi ini adalah sesuai dengan pertanyaan tadi, tentukan z sehingga fungsinya menjadi e pangkat z-nya adalah 1 plus akar 3i. Jadi jawabannya z yang dimaksud adalah ln 2 plus 1/3 plus 2n pi gitu. Ini ya, untuk materinya itu ada di buku yang kita pakai, si kompleks bab 3 bagian pertama ya, atau di sini adalah nomor 3 subbab 30 namanya ya, tapi bagian awal dari bab 3. Nah, di sini ada banyak soal latihan yang bisa dicoba. Latihannya, oh ya, sebelumnya kita juga ada diperkenalkan e pangkat x itu bisa juga kita menulisnya kalau di kalkulus sebelumnya juga eksponensial x begitu ya.
atau kita pakai kurung bukti EXP. Jadi karena di soal latihannya menggunakan lambang eksponensial gitu, buktikan ini mencari nilai eksponensial ya. Contohnya yang pertama, buktikan eksponensial ya, berarti berpangkat 2 plus minus 3 pi itu nilainya sama dengan min kuadrat. Nah, gimana kita menunjukkannya ini? Ini baru yang bagian A ya. Kita coba jawab. Berarti kita punya berpangkat tadi 2 plus minus 3 pi. Nah, berarti di sini ada 2 sebetulnya ya, ada plus 3 pi, ada min 3 pi. Tapi kalau diubah berarti pangkat 2 dikali pangkat, bisa plus bisa minus 3 pi. Mungkin kita kembalikan lagi tadi ke lingkaran satuan itu ya, lingkaran dari bilangan kompleks. Kita tahu sudut 3 pi itu di mana posisinya? Di sini mulai dari 0 ya, 0 setengah pi berarti pi, jadi kembali lagi nanti 0 pi gitu, lalu nanti 2 pi berarti 3 pi di atas sini ya. Nah, jadi kita tahu bahwa berpangkat 3 pi itu sama seperti disumbu Y1, artinya I ya, bernilai I. Kemudian kalau negatif, yang membedakan adalah putarannya ya. Kalau negatif kita mutarnya searah jarum jam. Tapi coba sama enggak atau beda nilainya? Salah ya, posisinya bukan di atas. Coba kita ulang lagi. Kenapa malah jadi I? Itu kan untuk pi per 2 ya. Ya, kita ulang lagi nih. Pi itu kan seperti 180 ya, setengah lingkaran gitu. Jadi mulai dari 0 pi, 2 pi, 3 pi, berarti 3 pi posisinya di kiri gitu ya, di sini. Di sini untuk 3 pi atau nilai Z sama dengan min 1 gitu ya. Jadi kesimpulannya pangkat 3 pi itu sama dengan bilangan kompleks min 1 ya. Nah, min 1. Kalau negatif 3 pi kan bisa 3 pi atau negatif. Kalau negatif beda arah saja tapi tetap hasilnya akan sama nih, 1 min, berarti kan min pi, min 2 pi, min 3 pi, berarti dia akan mendapatkan nilai yang sama ya. Jadi pangkat 3 pi itu min 1, pangkat negatif 3 pi. Jadi kita gerakan melingkar tapi searah jarum jam, itu juga akan mendapatkan nilai kompleks min 1. Maka jelas ini tinggal ditulis pangkat 2 dikali min 1 ya, ini hasilnya menjadi min kuadrat ya. Jadi sudah terbukti ini hasilnya jadi min kuadrat. Nah, seperti itu untuk latihannya mencari yang menggunakan sifat dari eksponensial tadi ya. Dibuktikan. Masih ada pertanyaan 2 lagi bagian B dan C. Dan soal latihan-latihan lainnya banyak pembuktian ya, buktikan. Tapi juga ada yang tadi seperti tadi mencari nilai Z. Yang terakhir tadi kita punya contoh mencari nilai Z. Tentukan semua ya, katanya semua nilai Z ya yang mungkin, sehingga yang pertama ini soal nomor 8, pangkat Z hasilnya menjadi min 2. Kalau tadi kita punya 1 plus akar 3i di contoh. Sekarang kita mau cari, berarti kalau seperti ini lebih mudah ya, karena ini sudah yang tersisa hanya bilangan bilangan realnya saja gitu. Tapi mungkin butuh proses seperti ini
Jadi E pangkat Z itu akan sama dengan min 2, artinya 2 dikali min 1. Nah, jadi kita butuh, berarti ini 2, min 1-nya diubah menjadi E pangkat apa gitu ya. Yang tadi udah kita punya ya. Bisa PI ya, karena kalau sudutnya Pi itu akan bernilai min 1. Barusan juga kita udah lihat di sini. Kalau Pi itu nilainya min 1. Berarti bisa dikatakan sudutnya di sini adalah Pi gitu. Maka dari bentuk sebelumnya kita peroleh kesimpulan E pangkat Z itu kan E pangkat X dikali E pangkat Y. Di sini diperoleh nilai yaitu 2 dikali E berpangkat 2 PI ya. Y-nya berarti menjadi Pi. Kesimpulannya apa? Diperoleh kesamaan yaitu E pangkat X sama dengan 2. Seperti sebelumnya, X akan menjadi ln 2. Kemudian untuk Y sendiri adalah Pi, argumennya Pi ditambah kelipatan 2Pi, berarti 2NP. Nah, maka kesimpulannya Z akan menjadi X plus Y. X-nya adalah ln 2 ditambah X plus Y. Y-nya sendiri diganti dengan Pi plus 2NP. Di sini N-nya adalah sembarang bilang bulat ya, 0, plus, minus, 1, dan seterusnya. Atau mau kita faktorkan, keluarkan lagi Pi juga boleh. Sesuai dengan dia ada kuncinya di soal itu ya. Akan menjadi ln 2 tambah, kita keluarkan Pi, jadi Pi di luar. Sisanya berarti 1 plus 2N atau 2N plus 1 sama saja, 1 plus 2N. Pi-nya dikeluarkan. Di sini dalam kurung N-nya adalah 0, plus, minus, 1, dan plus, minus, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, mungkin bisa dipilih-pilih soalnya ya. Berarti yang dipakai di sini adalah bisa menunjukkan penyederhanaan bentuk eksponensial seperti soal nomor 1. Kalau bentuk nomor 8 mencari nilai Z yang mungkin gitu. Jadi apa artinya plus min yang banyak ini ya? Dan kalau kita ganti nilai N-nya 0, berarti dia akan jadi PI di sini. ln 2 plus PI. Tapi kalau misalnya diganti N-nya 1, ini 3Pi ya, 3Pi. Jadi Z-nya ln plus 3Pi. Jadi gini sudah ke semua kemungkinan Z yang bisa gitu. Tapi ada juga soal yang menarik seperti nomor 10 mungkin. Buktikan jika E pangkat Z is real, katanya. Jika E pangkat Z itu sama dengan real ya, berarti dia hanya punya nilai real seperti tadi min 2 gitu kan. Seperti contoh di nomor 8 ini hanya real saja, nggak ada bagian imajinernya gitu. Berarti dia berbentuk X, anggap saja kalau kita jangan pakai X ya, pakai U aja, hasilnya kan dari W, U di plus V-nya 0 gitu. Nah, mau kita pakai apa ya? Atau E pangkat Z sama dengan U boleh juga. E pangkat Z sama dengan U, di mana U-nya adalah bilangan real ya. Jika E pangkat Z-nya itu hasilnya hanya sebuah bilangan real, buktikan maka imajiner dari Z-nya, bagian imajiner dari Z-nya itu akan berbentuk NP dengan N-nya 0, plus, minus, 1, dan seterusnya. Coba kita lihat apakah betul ya. Dari contoh 8 tadi sudah terlihat sebetulnya. Ini baru contoh saja, tapi kita akan buktikan secara umum. Ini tadi kan bilangan apa, termasuk bilangan real min 2 ya, negatif, positif, bisa gitu. Nah, ternyata ketika dicari jawaban Z-nya ternyata berbentuk bagian imajiner, berarti ini ya, bagian imajiner yang dimaksud di soal 10 ini adalah imajiner dari Z-nya. Kalau tadi kan kita mencari si Z-nya, Z-nya berbentuk ln 2 ditambah 1 plus 2n pi. Berarti kan bagian imajinernya adalah 1 plus 2 NP dengan N nya mulai dari 0.
Kalau 0 berarti 1 pi karena n-nya 0. Kalau misalkan n-nya 1 jadi 3 pi gitu. Kalau n-nya 2 nanti jadi 5 pi yang ganjil-ganjil ya. Terus kalau misalkan diambil yang negatif 1, min 1 min 2 ditambah 1 jadi min pi gitu. Nah, jadi kalau dicontoh saja ini bagian imajinernya adalah ya ini tadi ya, 1 plus 2 NP ini. Atau kalau n-nya mau kita ganti sembarang ya, kalau n-nya nanti adalah 0 ya jadi pi saja ya. Kemudian kalau diganti 1 jadi 3 pi, jadi udah ada pi, 3 pi, lalu nanti ada 5 pi, berarti yang ganjil-ganjil udah. Kalau tadi kan di sini dalam soal ini NP, berarti ada kemungkinan genap juga. Mungkin enggak. Ini kan baru intinya dia berbentuk kelipatan dari pi ya. Jadi kalau kelipatan dari pi benar, karena ini hanya salah satu contoh ketika z-nya adalah min 2. Karena kan di sini yang di soal ini e pangkat z-nya adalah sembarang bilangan real gitu. Jadi kemungkinan hasilnya untuk imajinernya adalah nz gitu. Kelipatan dari pi, np ya, bukan nz ya, np. Coba kalau misalnya mau kita buktikan gimana kira-kira mencari bagian imajiner ini. Berarti kan kita harus cari si z-nya ya kayak sebelumnya ya. U-nya kalau tidak ada angka bisakah kita bikin? Jadi kalau misal kita bagi ya untuk U-nya real, berarti kita bisa bagi misalkan U-nya coba kalau U-nya real positif, bilangan real positif, berarti mau nggak mau e pangkat z-nya akan menjadi U dikali 1 ya, karena U-nya udah positif. Jadi ini menjadi e pangkat x e pangkat, kalau 1 itu kan sama dengan kelipatan 2 pi ya, karena 0 bisa juga 0 i gitu. Tapi bebas ya, kalau yang dari lingkaran satuan tadi 1 itu berada di kanan saat sudutnya 0 atau 2 pi gitu ya. Kita ambil saja yang 0 juga boleh. Kalau i pangkat 0 berarti e pangkat 0 nanti ya, nggak kelihatan i nya, mungkin i 2 pi aja ya, sudut 2 pi juga bisa, walaupun ini bukan argumen utama ya. Jadi disimpulkan e pangkat x nya bernilai u ya, dengan u nya tadi bilangan real positif. Kemudian untuk argumennya yaitu y akan bernilai tadi ibu nulisnya ini berarti harusnya nulisnya jangan langsung nilainya ya. Jadi kita tulis dulu u dikali e di pangkat i 2 pi, tapi u di e pangkat z itu sendiri adalah e pangkat x ya, e pangkat x, e pangkat i. Jadi kesimpulannya e pangkat x nya adalah u, y nya baru 2 pi gitu. E pangkat x nya adalah u, y nya adalah 2 pi ditambah 2 np, begitu kira-kira. Itu untuk nah ini mungkin ketika u nya positif diperoleh seperti ini, berarti nanti akan dapat x nya lnu ya, lnu jadinya. Kemudian ya y nya sudah ada ya, berarti z nya sendiri berbentuk lnu ditambah i, yang y nya sendiri adalah 2 pi plus 2 np. Berarti di sini akan menghasilkan kelipatan pi yang genap-genap ya, dengan n nya sembarang bilangan bulat itu, n nya 0 plus minus 1 dan seterusnya. Nah ketika u nya atau bilangan realnya adalah bilangan real
positif, itu menghasilkan di sini kalau kita sederhanakan lagi bentuknya akan menghasilkan bagian imajinernya yang bagian kanan ini itu akan menjadi ya, atau kita pakai 0 tadi juga boleh ya, di sini 0 plus, karena 2pi ditambah 2np ini bisa aja kita sederhanakan menjadi bentuk 2pi saja ya, 2np saja, ini sama saja kan, ketika karena ini 2pi ini juga kelipatan 2pi, atau mungkin dari awal kita pakai saja ini 0i gitu ya, mungkin boleh 0i aja ya, jadi 0i, jadi ini 0 ditambah itu 0 ditambah 2np, jadi kita bisa langsung dapat 2np saja sebagai ini 2np, ini i dikali 2np gitu. Nah di sini kita memperoleh dari bentuk ini, ketika u-nya positif diperoleh imajiner z ya, berarti imajiner z-nya itu adalah kalau 2np untuk sembarang n berarti dia akan diperoleh imajinernya itu kelipatan dari pi yang genap-genap gitu. Jadi imajiner dari z itu berbentuk 2np dengan n nya sembarang tadi ya, 0 positif minus 1 plus minus 2, ini kalau dihimpun semuanya ini akan menghasilkan kelipatan pi yang genap-genap. Jadi kalau n nya 0 0 gitu ya, kalau n nya 1 2pi gitu, 4pi gitu ya, atau ini min 2pi ketika n nya negatif 1. Jadi menghasilkan yang genap-genap. Sementara ketika u nya negatif ya, kalau 0 gimana kira-kira? U nya cari dulu kalau 0 ya. Ya kalau 0 bisa aja kita tulis seperti ini. Ya kalau dia 0 maka bagian imajinernya juga 0 ya, jelas bagian imajinernya udah langsung 0 gitu, kayak tadi saja ya. Jadi ini enggak terlalu, kalau berarti kalau u nya sama dengan 0 berarti e pangkat z nya adalah 0 ya, ini berarti kan 0 ditambah i kali 0 ya, udah langsung saja, berarti bagian imajinernya 0 ya, 0 itu juga sama dengan 0 pi gitu, jadi kelipatan pi juga. Kemudian kalau u nya negatif, u nya adalah bilangan real negatif ya, kita menulisnya ada negatif jadi dikurangi itu kita bilang aja u nya bilangan real negatif ya. Ya berarti sama seperti tadi di contoh di soal 8 kita buat, nanti e pangkat z nya adalah u nya akan menjadi min u kali min 1, karena ini akan menjamin min u nya pasti positif ya. Nah yang mungkin perbedaannya di sininya akan menjadi yang seperti tadi, jadi jelas e pangkat x nya nanti akan menjadi min u, jadi x nya ln dari negatif u, jadi ini pasti positif ya karena u nya kan udah negatif. Kemudian juga untuk min 1 nya bisa diubah menjadi di pangkat yang pi ya kan, karena pi bernilai min 1 pi, jadi ini akan menjadi y nya akan menjadi pi ditambah kelipatan 2np, jadi ini akan memberikan nilai pi yang ganjil gitu. Jadi kesimpulannya bagian imajinernya kan yang y ini ya, sebetulnya kita nggak usah tulis z secara umum, yang dikatakan bagian imajiner kan nanti bagian z ini, bagian y ini ya, ini akan memberikan nilai y imajiner dari z, yaitu si y ini sendiri kan sebagai imajiner dari z, karena z adalah x plus iy, z adalah x plus iy, berarti bagian imajiner itu adalah nilai y ini, maksudnya mungkin bagian untuk nilai y nya sendiri itu adalah kelipatan pi ditambah 2np, jadi 1 plus 2n
dari pi. Dengan n sembarang berarti ini akan memberikan nilai-nilai yang ganjil gitu. Jadi sudah terbukti bahwa bagian imajiner dari z yang kalau pangkat z-nya tadi adalah real, itu adalah kelipatan-kelipatan dari pi, np secara umumnya. Jadi untuk sembarang tadi pangkat z-nya bernilai real ya, satu real saja, maka akan diperoleh imajiner dari z-nya yang memenuhi itu adalah kelipatan dari pi. Sembarang pi, n-nya sembarang bilang bulat. Ya gitu. Mungkin bisa dicoba soal-soal lain, silakan dipilih sebanyak mungkin yang bisa dicoba ya. Itu untuk fungsi pertama, nanti akan dibuat di video berikutnya tentang fungsi logaritma.